Nah, ternyata saya di tahun 92 itu gagal di Pantohir di sekolah kedinasan yang satunya. Nah, tetapi begitu... Kabarnya gara-gara nggak bisa berenang ya? Nah, udah tahu bocorannya nih kayaknya. Baik, harapannya untuk adik-adik praja yang saat sekarang ini masih pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, laksanakan seluruh aktivitas kegiatan sebagai seorang praja, sesulit apapun dalam masa pendidikan, itu akan memiliki arti yang sangat besar pada saat kita sudah bertugas di lapangan. Baik, Sobat Bhinneka Naraka Bakti, episode Silasapa kali ini kita mengundang sosok Gubernur Praja Angkatan 05, Dr. Andes Amran Jamaluddin APMT. Nah, Bang Amran, terima kasih sudah datang di Silasapa, Bang. Terima kasih atas undangannya, Linda. Ini kaosnya keren nih, Bang. Ya, ini kan salah satu kaos kebanggaan 05. Angkatan Panglima ini ya, kaos andalannya ya. Soalnya tadi Linda menyampaikan bahwa harus wajib hadir menggunakan kaos angkatan 05. Ya, Ya karena kita mau buat sesi nih Bang. Jadi tiap-tiap gubernur tiap angkatan itu kita undang dan mereka wajib pakai baju angkatan mereka gitu. Jadi dimulai oleh Bang Amran. siap, terima kasih. Ini kalau bayangan kami di 07 ya Bang ya. Sebagai junior Abang waktu itu, Kanda sebagai ketua senat atau istilahnya waktu kita masuk kan Manggalapati ya. Ya, Manggalapati. Manggalapati kemudian berubah ketika Pak Igi Kamanila mimpin ya. Dirubah strukturnya itu Gubernur Praja ya. Nah, saya ingin melihat ya yang di sisi lain yang kita lihat kan, wah sosok Bang Amran ini keren gitu ya. Tapi di balik itu, Kanda kan lahir di Sengkang apa ya? Ya, Sengkang. Sengkang 8 Juli 1974 itu. Itu gimana perjalanan hidupnya sampai ke Gubernur Praja Kanda? Jadi memang sih dari SD ya. Dari SD, SMP, SMA itu kalau urusan mimpin barisan selalu dikasih tugas mimpin barisan. Mungkin berawal banyak aktivitas. Kalau SD kan kita biasa kan gerak jalan. Di Sengkang gitu ya? Ya, itu di Sengkang berapa jam dari Makassar? 4 jam. 4 sampai 5 jam perjalanan. Oke, jadi udah terbiasa mimpin barisan gitu ya? Ya dari SD jadi ketua kelas. Yang nggak tahu juga, nggak pernah kebayang sebelumnya kalau suatu saat itu masuk STPDN bakal jadi Gubernur Praja. Sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali. Karena masuk muda Praja saja itu hal yang paling saya salut ya. Karena kan selalu barisan paling depan kan karena tinggi ya. Yeah. Saya hanya waktu pada saat muda Praja itu ketika apakah upacara atau apel Manggala, saya selalu bilang hebat banget ya yang di depan itu pimpinan barisan Manggalapati, Kak Arifin waktu itu bisa berdiri diam di sana tidak bergerak. Sementara kita kan muda Praja kalau berdiri 5 menit aja langsung ngantuk kan tidur kan. Saya bilang hebat ya, nggak bisa nahan tidur ya. Kita muda Praja zaman itu setiap berdiri lebih dari 5 menit bisa langsung ngantuk gitu. Hebatnya muda Praja ya, bisa tidur sambil berdiri. Jadi tidak ada kepikiran sama sekali. Tapi muncul pemikiran masuk ke STPDN itu ketika SMA atau apa yang ini? Pada saat SMA. SMA. Ya, jadi SMA itu teman sepermainan, ada kakak kelas, teman sepermainan walaupun senior tapi akrab kita kan, main bareng itu. Nah, beliau masuk lulus masuk STPDN Praja 03 beliau waktu itu. Ya, beliau yang pertama kali memperkenalkan bahwa ini STPDN, yaitu Kak Andi Muhammad Rum 03 waktu itu. Beliau teman SMA karena beda setahun. Sekarang beliau di mana, Bang? Tugas di Goa. Di Goa. Jadi seharusnya kan masuk 92, SMA kan lulus 92. Jadi beliau tuh hanya beda selisih setahun kan. Jadi sering kami main bareng dan pada saat cuti beliau pulang
ketemu pakaian dinas gitu. Gagah, saya bilang, wah bagus ya STPDN. Ya beliau jelasin, seperti ini STPDN. Yang saya teringat itu beliau, wah gimana hidup di STPDN? Oh bagus. Tahu nggak itu kalau di puncak itu ada villa-villa rumah, kan saya tanya tidurnya gimana? Apakah di asramanya seperti apa? Oh bagus asramanya. Itu seperti di puncak itu, di pegunungan, cuacanya dingin. Wah, pokoknya yang bagus lah. Iya. Ya, promosinya bagus banget. Wah, saya bilang saya harus masuk STPDN ini. Ya kan? Ya udah. Akhirnya betul, alhamdulillah lulus kan di 93 saya baru masuk. Karena 92 itu sempat pilih sekolah kedinasan yang lain. Ya kan? Walaupun sebenarnya pingin masuk di 92. Ya. Tapi karena sekolah kedinasan ini lebih duluan buka, saya ikut daftar sana. Saya ikut daftar di sana. Pada saat saya lulus di tahap di daerah udah berangkat ke pusat untuk ikut pantohir di pusatnya, baru STPDN buka. Nah, ternyata saya di tahun 92 itu gagal di pantohir di sekolah kedinasan yang satunya. Nah, tetapi begitu. Kabarnya gara-gara nggak bisa berenang ya? Nah, udah tahu bocorannya nih kayaknya. Jadi pada saat 93 tahun berikutnya, udah saya nggak ada pilihan macam-macam lagi, fokuskan masuk STPDN. Nggak ada tes renang? Betul, karena tidak ada tes renang gitu. Jadi waktu itu kan kita hanya tes di daerah ya, langsung masuk di Jatinangor. Oke, jadilah Muda Praja yang mengagumi Bang Arifin, waduh, itu luar biasa. Makanya nggak pernah kepikiran sampai ke posisi itu. Karena untuk bertahan berdiri saja di lapangan parade itu, mata terbuka itu hal yang paling berat pada saat Muda Praja. Saking capeknya ya, tidur kurang. Iya. Dan mungkin kayaknya semua Muda Praja merasakan hal yang sama ya. Iya. Nah, Muda Praja ya, masa Muda Praja 05 itu seperti apa? Karena kami dengar kan ini 05 ini seperti agent of change ya, agen perubahan di STPDN itu ketika masa 05 di situ ya, angkatan yang 2 tahun jadi senior lah ya, kemudian dipersiapkan juga mendapatkan kata Pak IGK Manila dari D3 ke D4 itu kan tamatannya 05 yang pertama kali kan. Nah itu bisa nggak karena juga menjabat Gubernur Praja Manggalapati tentu banyak mengetahui ya perubahan-perubahan kebijakan tersebut ya. Bisa ceritakan nggak Bang? Jadi memang sebuah kesyukuran yang luar biasa bagi kami khususnya ya, yang angkatan 05 Panglima, karena diberikan tambahan 1 tahun untuk pendidikan di Jatinangor, akhirnya bisa lulus dengan diploma 4. Dan ini menjadi sebuah dorongan yang sangat besar bagi teman-teman, tentunya start awal yang bisa langsung pangkat dengan golongan 3A. Jadi kalau pada saat itu Pak Ketua STPDN dalam waktu itu Pak Manila menyampaikan bahwa kalau Akabri zaman itu lulus, ya sampai sekarang ya, lulus dengan pangkat Letnan 2 perwira, itu kalau di PNS kan sudah setara dengan golongan 3 ya. Jadi sama kalau misalnya sarjana masuk PNS kan golongan 3A. Nah, kita STPDN kalau startnya dari golongan 2, maka tentunya butuh perjuangan proses yang panjang baru bisa mencapai ke golongan 3A tadi. Kita akan kalah bersaing dengan yang tadi gitu. Sehingga kalau memang dikaderkan untuk mempersiapkan menjadi kader pemimpin ke depan, ya startnya juga harus sama dengan yang lain gitu. Sehingga dengan usia yang relatif muda, katakanlah sebagai kader pimpinan itu, maka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tapi kalau startnya belum sampai ke level perwira, ya kalau disetarakan dengan TNI Polri ataupun level golongan 3A kalau di PNS, maka tentunya kita akan mengalami proses yang panjang. Kita harus tambah sekolah lagi ya kan, waktunya pasti lebih panjang. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa. Nah, terkait dengan proses pada saat di masa pendidikan, kalau di kami memang itu menjadi perubahan
yang paling berarti ya, karena menambah setahun, jadi diploma 4. Kemudian hal-hal lain yang terjadi dalam sehari-hari ya, kebutuhan kehidupan praja, kami itu yang mengusulkan pertama menggunakan PET. Oke. Ya, PET. PET itu Pesiar ya? Ya, PET pesiar. Nah. PET ini sebenarnya sudah sering digunakan oleh praja pada saat cuti. Pada saat cuti. Jadi di Cileunyi itu kan ada apa namanya? Kalau pada saat cuti udah pesan PET gitu ya, bawa pulang pakai PET, lebih gagah berdasarkan Survei kalangan internal ya. bahwa pakai PET itu lebih gagah gitu. Kalau pada saat dia cuti atau pesiar dan sebagainya. Dibandingkan pakai mods. Nah, pakai mods. Dan ini juga kan pakai mods itu biasa kan kadang yang iseng dikantongin ya, lipat kantongin gitu ya. Nah, kalau PET kan nggak bisa dikantongin, nggak bisa dilipat. Yeah. Pasti harus selalu dipasang atau dipegang dengan baik, posisi yang baik. Nah, ini yang mendasari sehingga kita waktu itu Fungsionaris Manggala Korpraja kita usulkan, daripada ini ilegal dan itu bagus ya, positif ya, kita usulkan ke lembaga. Dan syukur lembaga juga menanggapi positif ya. Dan akhirnya itu disetujui penggunaan PET pertama kali secara formal, secara legal. Yeah. Kemudian aktivitas-aktivitas lain ya, perubahan organisasi dari Manggala Korpraja menjadi Wahana Bina Praja. Dari sebelumnya sebutannya Manggalapati Praja menjadi Gubernur Praja. Otomatis juga dalam struktur Manggala Korpraja menjadi Wahana Bina Praja itu kan berubah semua. Jadi kita diajarkan untuk menggunakan struktur organisasi Korps Praja itu, fungsionaris itu sama dengan organisasi pemerintahan. Jadi sejak praja kita sudah ditanamkan, sudah diajarkan seperti ini loh ketika menjadi seorang pemimpin di level pemerintahan. Walaupun itu hanya proses pembelajaran, hanya dari segi nama, tetapi itu sudah memberikan warna baru ya, bahwa begini dalam seperti halnya kita belajar sistem pemerintahan secara langsung dalam organisasi yang lebih kecil, di organisasi Korps Praja. Dan 05 ini juga mengalami pergantian ketua STPDN ya, artinya mengetahui bagaimana karakter Pak Sartono, ketua STPDN yang pertama, dan kemudian ketika Madya Praja atau Nindya ya diganti oleh Pak Manila. Nah ini gimana Kanda melihat pola kepemimpinan mereka ya, karakter, gaya, style mereka dalam memimpin STPDN kala itu? Yang saya lihat kan drastis banget ya ketika Pak Manila ini dengan Pak Sartono. Ya, tentunya masing-masing memiliki karakter ya. Pak Sartono itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa, menanamkan nilai-nilai integritas yang sangat tinggi kepada praja. Di zaman itu mungkin kampus kita belum punya pagar, belum punya pagar, dan beliau menyampaikan bahwa ya pagar itu ada di diri praja masing-masing. Walaupun pagar ada, kalau kita ingin berbuat salah, kita ingin merembes, ya bisa saja. Tapi kalau di hati dalam diri praja masing-masing itu pagarnya, nggak perlu ada pagar fisik. Ya. Dan kita akan mematuhi peraturan dengan baik. Ya, artinya penanaman seperti itu ya. Dan zaman itu kan memang nggak ada pagar, itu kita nggak berani untuk. Godaannya berat. Ya, godaannya berat, tapi nggak ada yang berani kan. Karena juga sanksinya sangat berat sekali. Tapi yang jualan ke dalam lebih gampang masuk. Ya, itu mungkin kalau ada yang berani macam-macam. Tapi yang buktinya juga kan, kalau ada yang ketangkep pasti kena sanksi berat itu. Minimal disuruh berendam di kolam lele ya. Nah, kemudian masuklah Pak Manila lagi ya. Ya, Pak Manila. Nah, Pak Manila tentunya kan beliau punya karakter juga yang keras, tentunya tegas ya. Jadi beliau ingin melihat praja itu menjadi praja yang sangat disiplin, tertib.
dan tentunya sama memiliki tujuan yang sangat mendisiplinkan pelajar dengan baik dengan hasil pendidikan kader yang mempersiapkan sebagai seorang pemimpin yang disiplin, tangguh, dan tentunya dengan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan kepamongprajaan ya. Kita bisa menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat, tetapi kita memiliki ketegasan dalam mengambil sikap, cepat dalam bertindak, karena sebagai pelayan masyarakat kan ya kita tidak boleh ele-elean ya. Ele-elean. Nah itulah mungkin harapannya seperti itu. Jadi kalau berbeda karakter ya tentunya masing-masing orang punya perbedaan dalam berkarakter dan bersikap, tetapi tujuannya sama. Semuanya menghasilkan didikan yang seperti yang saat sekarang ini sudah sukses semua. Posisi Purna Praja saat sekarang ini sudah banyak menempati posisi eselon 1, apalagi eselon 2. Oke. Ya. Nah, ini kita kembali lagi ke zaman Pak Manila ya. Ketika beliau menerapkan sejumlah inovasi di STPDN kala itu ya. Yang niatnya yang saya dengar di tayangan Silasapa sebelumnya, Bang. Jadi beliau sudah membuat berbagai gerakan kreasi ya, malam kreasi untuk praja, kemudian squash, sport-sport dia perbanyak. Nah ini banyak juga praja yang pro kontra gitu ya. Ada yang nggak setuju karena berpikir, wah ini Pak Manila ini kayak mengobok-obok STPDN gitu ya, kata-kata praja seperti itu. Dan ini karena waktu itu kan sebagai kota senat ya, bagaimana meyakinkan praja kala itu untuk mendukung kebijakan Pak Manila yang memberikan style humanis ya kala itu ya, sebagai pamong. Di sisi lain beliau juga tetap menegakkan disiplin tadi. Ya memang sih mungkin ada yang pro kontra ya, terutama yang katakanlah di zaman praja tidak merasakan fasilitas seperti itu. Ya, tiba-tiba pada saat beliau ada beberapa fasilitas yang mungkin bisa menjadi sorotan ya, pertanyaan. Contoh misalnya TV, ya kan? Pertama kali ada TV di barak ya pada saat zaman beliau, Nah, kami melihatnya tentunya positif, pasti ya prajanya senang aja. Tapi kami melihat positifnya seperti ini, bahwa praja itu butuh informasi. Kita tidak bisa juga tertinggal dari dunia luar. Ya. Nah, cuma memang pemanfaatannya ini harus punya aturan, punya waktu penggunaan, dan juga tentunya tayangannya terbatas. Kita tidak bisa macam-macam gitu ya. Nah, di zaman itu juga kan siaran juga sangat masih tidak seperti sekarang, banyak ya pilihannya macam-macam. Sekarang sudah sangat terbuka informasinya. Nah, zaman itu masih terbatas sehingga tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan. Mungkin misalnya juga ada fasilitas-fasilitas olahraga yang lain yang banyak yang dibangun. Nah, itu tujuannya untuk praja tidak berpikir keluar. Jadi kan praja kadang kalau ditanya, kenapa kamu merembes keluar? Kenapa kamu IB gelap keluar gitu ya, kalau dulu istilahnya IB gelap ya. Ya karena mereka cari hiburan di luar. Nah, berarti kalau hiburannya dihadirkan di dalam, ya kan, olahraga atau kegiatan-kegiatan yang lain ya, sehingga tentunya prajanya nggak usah keluar, tinggal di dalam. Nah, itu positif yang didapatkan. Nah, tentunya kita harus menyikapinya dengan sudut pandang hal yang positif yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Jangan melihat negatifnya, apalagi mungkin kalau ada senior pada zaman itu memperhatikan, kok ada seperti ini, ya kita menyampaikan positifnya bahwa tujuannya agar praja tidak keluar dari kesatriaan, dari kampus. Jadi sesuatu hal yang tadinya ada biliar juga. Ya zaman itu, tapi di biliar itu kan dasarnya di mana ya tempatkan ya? Di belakang perpustakaan ya. Basket ya. ya. Ada situ. Tapi terkontrol kan jadinya. Kantin-kantin juga mulai banyak. Ya, kantin. Nah, itu untuk menjawab kebutuhan praja tadi. Kebutuhan praja. Nah, tentunya dalam batas-batas yang sewajarnya. Ya tidak mungkin mainnya sampai tengah malam kan, ada aturan. Ada squash, ada apa? Di Balairung itu
Awalnya kan dipersiapkan untuk lapangan basket yang dalam ruangan, Ya, makanya indoor, ya indoor bisa digunakan, badminton juga bisa digunakan di dalam balerung. Ya seperti itu. Jadi banyak fasilitas yang dibuat agar peraja tidak berpikir keluar. Oke, Ya. oke. Dan salah satunya juga beliau katakan di episode yang lalu, untuk mengurangi relasi kekuasaan ya antara senior dan junior saat itu. Jadi mengikis bagaimana kekerasan waktu itu. Menurut Abang bagaimana? Ya dengan adanya fasilitas itu harapannya hubungan interaksi antara senior junior itu ke hal yang positif. Tadi olahraga kan ada lapangan, tentunya mereka kan bermain bersama ya kan. Dengan hubungan seperti itu akan mengikis rasa apa ya, posisi senior yang harus selalu bersikap lebih tinggi daripada junior misalnya kan. Pada saat olahraga kan sportivitas yang dijunjung tinggi, tidak mengenal senior dan junior pada saat bertanding ya. Tapi itu adalah lawan pemitra yang sejajar. Tetapi di luar itu ya tentu berbeda lagi posisinya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang lain juga kan macam kegiatan seni budaya ya. Ada pagelaran seni budaya misalnya Sumatera. Di bulan berapa dijadwalkan seni budaya Sulawesi, di bulan berapa dijadwalkan seni budaya Jawa, juga dijadwalkan. Nah ini kan supaya mempererat hubungan kekeluargaan, peraja juga lebih mengenal ragam budaya, seni budaya dari berbagai daerah. Karena hal yang luar biasa di kesatrian kita itu, di Jatinangor itu, pada skala itu kita itu berasal dari beberapa daerah. Dari seluruh daerah bahkan mungkin ada yang mewakili. Tetapi pada saat kita sudah di dalam, yang orang Sumatera bisa memahami bagaimana komunikasi bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Orang Timur juga memahami seperti itu. Orang Jawa pun yang suku dari Jawa, Sunda, itu juga kadang berdialek seperti orang Sumatera, ya kan? Betul. Orang Timur. Jadi akhirnya kan kita saling mengenal satu sama lain. Nah, ini yang memang dengan dididik kita dalam satu kesatrian, satu kampus yang sama, ya harapannya jiwa nasionalisme NKRI itu kan semakin terjaga, semakin tumbuh ya. Dan itu serasa hal yang sangat baik. Dan mudah-mudahan juga hubungan tingkatan senior dan junior ini juga semakin cair gitu. Dari sisi positif, dengan adanya interaksi yang tentunya dalam kegiatan yang apakah olahraga, seni budaya, positif lah itu ya, dipandang seperti itu. Nah, kemudian ketika lulus ini ya Bang ya, ketika tamat, saya juga melihat Anda berkiprah di daerah jadi lurah ya. Ya, sempat jadi lurah. Gimana pengalaman di daerah itu Bang? Apakah bekal ilmu yang didapatkan dari STPDN itu nyambung nggak dengan lapangan tadi? Nyambung pasti, ya kan? Karena seperti memang apa bentuknya? Nah, pada saat kita jadi lurah itu, ya kita kan harus ditugaskan untuk berada di garda terdepan. Nah, itu dia. Ya, jadi misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kalau dari sisi umur kan masih muda seperti itu, tiba-tiba disuruh jadi lurah kan pasti kita gelagapan ya. Tapi ya karena sudah didik selama 4 tahun di Jatinangor, tentunya mental kita sudah siap. Ya, kita untuk tampil di depan masyarakat kita sudah percaya diri, ya kan? Ya minimal bayangan pada saat PPL, PKL, Desa Luk, ya kan? Di sana. Itu udah kebayang kan? Oh, rupanya jadi kepala desa, jadi lurah tuh pada saat kita praktek ya, kita ada bayangan ya, kita tahu lah. Nah, saya rasa itu menjadi hal yang sangat baik. Dan saya lihat juga kan sampai sekarang itu masih dilaksanakan, bahkan praktek lapangan ini itu semakin diperkaya ya dengan aktivitas peraja yang memperkuat keilmuannya. Nah, setelah dari kelurahan, Anda tertarik lagi masuk ke dalam kampus ya sebagai pengasuh. Oh ya. Nah, ini bisa ini nggak? Bagaimana pola sebagai pengasuh atau karakter sebagai gubernur peraja dulu ya? Tentu
tahulah gimana bandelnya Praja. Jadi bisa diterapkan ketika jadi pengasuh ya. Jadi pada saat selesai S2, jadi waktu itu saya S2 di Undip ya di Semarang. Nah, teman-teman pengasuh yang sudah bergabung di Jatinangor itu studi banding ke Akpol. Oke. Saya komunikasi, akhirnya saya ikut juga nimbrung nih di rombongan teman-teman pengasuh pada saat masuk ke Akpol studi banding. Jadi dari situ diperkenalkan pertama kali, ya kan? Semua pengasuh yang hadir perkenalkan. Terakhir saya diperkenalkan sama Kak Benhard. Nah, ini calon pengasuh. Wah, sudah kaget calon pengasuh. Betul. 1 bulan kemudian sudah terbit SK jadi pengasuh. Jadi pas kebetulan juga sudah selesai pendidikan S2, tinggal nunggu waktu wisuda. Jadi ada jeda sekitar 3 bulan itu menunggu wisuda, bertugas dulu di Jatinangor sebagai pengasuh. Nah, dari situ awal tugas menjadi pengasuh. Karena memang juga terpanggil ya pada saat itu memang dibutuhkan dari teman-teman. Itu pengasuh angkatan berapa tuh Bang? Masuk mulai angkatan 12. Oh 12, dapat angkatan 13 juga. Ya, saya sampai dengan angkatan 19. Lama juga ya. Ya. 12 sampai 19 mengasuh mereka. Ya, sampai 19. 19 itu hanya dapat Muda Praja mereka. Setelah itu karena saya lanjut S3 ingin fokus belajar, sehingga minta mundur dari pengasuhan untuk fokus jadi dosen. Oke. Ya. Jadi 2009 itu saya minta untuk fokus jadi dosen sambil S3. Dan syukur diterima, walaupun waktu itu juga dipertanyakan kok mau fokus jadi dosen nggak tetap lanjut jadi pengasuhan. Saya bilang ya, saya butuh pengembangan wawasan dan ilmu juga pada saat itu. Oke, kita cerita ini ya soal zaman pengasuhnya ya. Ketika menduduk sebagai pengasuh, itu bandelnya Praja yang Kanda asuh dengan ketika zaman Abang jadi Praja seperti apa? Ada perbedaan drastis atau sama-sama aja? Ya karena kita sudah pernah jadi Praja, jadi pada saat jadi pengasuh itu kelakuan Praja udah bisa ditebak, gitu kan? Misalnya, ya udah kebaca. Jadi pada saat sidak misalnya, suatu saat sidak Wasana Praja, saya sudah sampaikan, tolong semua barang-barang yang dilarang itu dikumpulkan. Saya hargai kejujuran kalian. Kalau kalian kumpulkan sebelum kita lakukan pengecekan, itu saya hargai dan suruh barang yang tidak diizinkan itu dikirim pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang mengumpulkan. Oh, berarti betul nih, nggak ada barang-barang yang dilarang di sini. Zaman itu handphone dilarang. Jadi handphone tidak diperbolehkan. Jadi masih apa ya? Bukan kita tidak mengizinkan keterbukaan informasi, tetapi zaman itu memang belum. Handphone kan masih sangat terbatas ya, dan barang mahal ketika itu. Ketika Praja yang tidak mampu untuk membeli handphone memaksakan diri, itu kan menjadi sebuah persoalan besar sebenarnya di Praja. Dan juga tentunya perbedaan kondisi sosial di latar belakang Praja masing-masing kan sangat berpengaruh ya. Kita tidak ingin terjadi hal yang terjadi kecemburuan atau hal-hal yang bisa menimbulkan nanti dampak kepada perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Ya kalau misalnya ada handphone hilang kan bisa mereka saling menuduh dan sebagainya ya. Maka itu kita sangat melarang keras, tidak boleh ada handphone ketika itu. Rupanya ada simpen. Pada saat sudah diberikan kesempatan seperti itu, tidak ada yang mengumpulkan. Oke, berarti kalau ada yang ketahuan, handphonenya kita hancurkan. Gitu. Saya udah bilang sama Praja zaman itu bahwa karena handphone dilarang, berarti kalau ketemu sama saya itu harganya 0 rupiah. 0 rupiah ini artinya tidak bisa dihargai lagi, hancur gitu.
Mereka percaya diri mungkin ya. Wah, tempat penyembunyian itu aman gitu. Nah, setelah tidak mengumpulkan, saya sampaikan ke pengasuh. Oke, pengasuh naik di atas lemari. Sisir semua di atas lemari. Udah ketemu beberapa. Ya kan. Ya nggak tahu nih kan, zaman praja kita udah tahu nih tempat-tempat persembunyian. Kemudian setelah itu naik ke atas pembatas petak. Ya di atas pembatas petak kan ada sela-sela itu. Ketemu lagi. Setelah tanya lagi, bagaimana masih ada yang mau jujur? Nggak ada gitu kan. Oke, cek di dalam lemari. Ya, mungkin dalam lemari udah bersih kan. Cek ya, ketemu. Oke, sekarang saya bilang kalau sudah tidak ada di dalam barak, di belakang barak ada yang sembunyikan nggak? Oh, nggak ada Pak. Ya udah, yakin? Yakin. Udah pengasuh cek semua tempat-tempat yang biasa. Kira-kira apakah digantung di pohon-pohon ataukah di belakang musola, bungkus plastik, coba cek semua. Ternyata banyak ketemu. Nah, makanya saya bilang kepada praja, jadi sebelum kalian merasakan seperti praja, kami juga pernah merasakan, jadi tahu betul. Maka dari itu, tolong begitu kami sampaikan, kalian minta jujur, silahkan kalian jujur, kami hargai. Nah, tapi karena tidak ada yang jujur, ya udah. Berarti sanksinya handphone ini disita, tetapi nanti akan dihancurkan pada saat apel. Memberikan efek jerah. Efek jerah. Jadi supaya tidak menimbulkan juga tuduhan macam-macam ke pengasuh, pada saat apel itu mereka HP yang sudah kita kumpulkan, kita bagi, pegang satu-satu. Pegang satu-satu masing-masing, suruh cari batu. Hancurkan HP masing-masing. Ya memang sih ada yang bilang, Pak, sayang Pak. Ya, kalau hari ini kami tolerir, besok nanti akan melakukan lagi. Nah, tidak-tidaknya jerah gitu. Jadi betul setelah itu berkurang ya. Berkurang yang melanggar. Karena kan kita harapkan praja-praja itu, walaupun kita menyadari sendiri bahwa tentu mungkin dari sisi informasi, komunikasi mungkin dia membutuhkan. Tapi karena aturannya ya terpaksa kita harus tegakkan aturan. Ya, tapi untuk komunikasi sudah ada telepon ya, umum di situ kan, tersedia. Ya ada telepon umum kan, ada wartel kan zaman Wartel itu juga ya. ada ya. Iya. Beda kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada wartel ya. Udah langsung mau nonton YouTube pun bisa. Sekarang. Nah baik, sekarang posisi Kanda sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman itu. Ya. Itu pola kerja di sana seperti apa Bang? Artinya maksudnya penerapan digitalisasi di Ombudsman seperti apa? Terutama dalam perencanaan dan keuangan di situ. Kalau saat sekarang ini kita sudah menerapkan semua penggunaan aplikasi ya secara digital. Karena kan juga saat sekarang ini contoh misalnya untuk perencanaan anggaran kan sudah menggunakan aplikasi yang sama untuk seluruh kementerian lembaga. Ada aplikasi Sakti, kemudian ada Imonef untuk memantau kinerja kegiatan, ya kan, Smart. Jadi semua aktivitas kegiatan kinerja itu bisa terpantau dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan, penyusunan rencana anggaran juga sudah menggunakan sistem aplikasi. Sama dengan saya rasa hal yang sama digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Hanya saja tentunya yang berbeda adalah penerapannya. Kita berusaha untuk memaksimalkan penggunaan tersebut, dan untuk Ombudsman ini sudah 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan untuk posisi di ranking 1 pagu kecil untuk kementerian lembaga itu di nilai kinerja anggaran tertinggi. Tertinggi? Ya, untuk di level pagu kecil. Ya. Kan ada pagu kecil, pagu sedang, pagu besar ya. Itu kriterianya seperti apa sehingga lebih unggul dari yang lain? Itu terbaca oleh sistem ya, kan ada penilaian melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan. Di sana akan dilihat bagaimana penggunaan efisiensi anggaran, kemudian realisasi itu bisa terpenuhi sesuai dengan target, kemudian target-target kinerja ini yang sudah kita rencanakan tentunya bukan hanya realisasi anggarannya, tapi outputnya juga tercapai. Gitu. Dan
bagaimana yang direncanakan itu dapat realisasinya sama. Biasa kan misalnya begini, kita rencanakan anggaran itu, tetapi target bulanannya tidak tercapai. Hanya di ujungnya biasanya kan tercapai. Jadi kita kan berusaha untuk mendorong juga dari ditata. Capaian per bulan itu bisa terwujud. Ya kan untuk mencapai target tahunan, ya untuk memastikan itu tercapai, maka target bulanan ya harus kita susun juga. Ya kan. Ada kan jadi nggak ada lagi pola kejar tayang di akhir tahun itu ya? Ya jangan, itu kita usahakan untuk dihindari. Kalaupun ada perubahan-perubahan kan harus melalui revisi juga. Jadi kita berusaha mendorong bahwa penggunaan anggaran, kemudian capaian kinerja itu kita bisa capai berdasarkan target bulanan, triwulan, sehingga semuanya bisa bergerak dan di akhir tahun tentunya terpenuhi target itu. Oke, keren-keren itu. Baik, terakhir Kanda, ya, ada nggak peristiwa yang menurut abang ini, ya, mungkin semacam jok lah ya, semacam jok. Tadi STPDN atau di unit kerja yang bisa Kanda ceritakan atau share di teman-teman di Silasapa ini. Silakan Bang. Apa ya? Jadi kalau untuk selama jadi praja, saya pernah ada kejadian lucu sebenarnya. Lucunya itu setelah lulus aja sih sebenarnya, baru tahu ceritanya ya. Jadi suatu saat pada saat saya wasana praja, habis pulang selesai tarwih, ya, bulan puasa tarwih, waktu itu kita tarwihnya di Balairung, terbagi ya. Ada yang di masjid kan masih proses pembangunan ya. Jadi yang masjid kecil itu masih terbatas daya tampungnya. Nah, muda praja semuanya itu di Balairung. Nah, saya ikut pada malam itu di Balairung, ikut tarwih. Habis tarwih selesai, ngobrol nih sama fungsionaris Bintal, seterusnya Rohis. Jadi pulangnya belakangan. Begitu keluar kaget, wah, kok sepatu saya nggak ada gitu, hilang. Nah, saya tungguin teman-teman adik-adik fungsionaris selesai pakai sepatu, biar setahu ini sepatu siapa yang tersisa nih, sepatu yang mana yang tersisa. Tersisalah satu sepatu ukurannya kecil, lebih kecil dari kaki saya, juga kulitnya kulit jeruk. Artinya kulit jeruk itu disemir pun nggak mengkilap-mengkilap gitu kan. Jelek lah gitu. Jelek lah gitu. Padahal sepatu saya itu baru seminggu saya beli. Jadi sepatu itu kan kalau baru beli sepatu yang bagus, kita siapa yang berani ngambil kita gubernur praja, bakar pakai lilin itu kan. Sebelum disemiri pakai lilin. Jadi mengkilap banget lah. Waduh, saya bilang udahlah, ikhlaskan lah. Apalagi bulan puasa kan. Udah, jadi pakai aja lah. Cuma karena pakainya harus kayak sepatu diinjak-injak itu, udah karena nggak muat, kaki nggak masuk. Sampai di barak itu teman-teman udah pada guru, kok gubernur praja pakai sepatu begini? Ngasih contoh yang salah nih. Bukan, sepatu saya hilang, saya bilang. Jadi saya pakai sepatu yang harus diinjak-injak seperti ini gitu. Yang tersisa cuma ini. Yang tersisa cuma ini, saya bilang. Ya, berarti ya itulah rezeki saya pakai sepatu sebegini kan. Tapi teman-teman pada nanya, itu apa ciri-cirinya? Sepatu ukuran 42, ada tulisan Amran spidol putih di bagian alas bawah itu. Oh gitu, ya. Udahlah, saya pergi tidur. Kaget. Kok ada junior dibariskan ini kan, udah praja. Ternyata dicek, yang ukuran sepatu 42 dikumpulkan. Nggak diapa-apain sih, cuma disuruh angkat kaki, lihat sepatunya ada tulisan Amran nggak di bawah itu. Waduh, saya panggil teman, kebetulan satu barak sama Senapati Muda Praja ya, sama beberapa fungsionaris Muda Praja itu. Ada apa mas? Kok pakai ini? Udah, kita ngecek dulu sepatunya. Waduh, tapi jangan macam-macam ya. Ya enggak, kita cuma ngecek aja nih sepatu. Jangan sampai memang ada yang salah pakai gitu kan. Ya saya terima kasih sih teman-teman, sangat respect, tiba-tiba inisiatif langsung. Begitulah kompaknya Panglima. Ya, seperti salah satunya seperti itu. Nah, ternyata tidak ditemukan yang sepatu saya yang hilang. Saya bilang nggak apa-apa.
Saya bilang, udah nanti besok cari sepatu lagi, saya bilang, pakai. Kebetulan masih ada sepatu cadangan lah. Ya. Nah, suatu saat ada angkatan 08 yang juga satu kantor dulu cerita bahwa kemarin kami habis reuni. Setelah berapa tahun kemudian? Ya, beberapa tahun kemudian. Jadi kami itu dibilang, itu pun setelah beberapa tahun ya, mungkin sekitar 3-4 tahun lah setelah lulus, mereka reuni, cerita. Baru berani mungkin cerita ya, bahwa dulu ada kejadian pada saat kita muda praja, itu sepatu itu ada di saya. Loh, teman-teman kok bisa? Ya pun saya tidak tahu. Pakai sepatu, ya kan? Jadi rupanya dia selamat karena pada saat pulang habis taruh itu dipanggil sama kakaknya. Kakak kontingen mungkin kasih tugas. Nah, sehingga tidak sempat ikut apel pada saat habis pengecekan itu. Dia langsung dipanggil kakaknya. Jadi nggak ikut lagi. Nah, begitu pulang ke barak, ngobrol, ada apa tadi kok ribut-ribut? Maksudnya dikumpulin muda praja, ditanya apa itu? Oh ya, sepatu Gubernur Praja hilang. Oh gitu ya? Oh ya udah, ya dia nggak merasa, memang nggak tahu kalau dia pakai sepatu siapa gitu. Mungkin mirip ya. Ya namanya zaman itu semua model hampir sama ya, sepatu pasti sama lah. Nah begitu dia buka sepatu, ternyata di dalam itu tulisan Amran gitu. Dia tidak pernah cerita ke sebelahnya, langsung bungkus paket, pagi-pagi sudah dikirim ke rumah gitu. Jadi langsung ke kantor pos pagi-pagi itu menghilangkan barang bukti dia. Ya, jadi nggak berani mungkin cerita. Dan itu baru terungkap setelah lulus reuni, baru cerita. Saya ketawa aja, saya bilang, waduh luar biasa itu. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi kenangan bagi yang menyimpannya. Tapi sampai sekarang sepatunya nggak dikembalikan? Saya malah nggak tahu siapa yang itu. Cuma saya dapat cerita, saya lupa namanya siapa ya. Oke. Kalau ini kesempatan kan nih, kasih tahu ke 08. Kalau yang nyimpan sepatu Bang Amran, kembalikan segera ya. Nah itu menjadi sebuah kenangan yang baik lah. Yang baik. Artinya kan kita siapa saja bisa hilaf ya. Zaman praja kan kita nggak tahu pakai sepatu siapa, pakai baju siapa aja kadang kita nggak tahu kadang karena buru-buru. Nah ini ngomong-ngomong tentang akronim ya, akronim Panglima itu ya. Itu gimana ceritanya Bang? Purna Praja Angkatan 5 ya, Panglima itu terbentuk atas usul siapa? Jadi menjelang reuni 2014 ya. Kalau reuni sebelumnya kan itu di tahun 2010 ya. Saya kasih nama KKL Kumpul 05 ya kan. Kumpul 05 di 2010. Nah pada saat reuni berikutnya 2014 itu mikir kira-kira kasih nama apa lagi nih yang lain gitu, yang berbeda. Saya cuma ingat jadi selalu nyebutin 5, apa ya ada kaitannya sama 5 ini. Itu aja mikir apa ya, kita cocok-cocokan ya, kata apa yang cocok nih, kata 5. Akhirnya salah satunya itu ketemu Panglima itu, wah Panglima, bagus juga nih. Nah tinggal di singkatannya juga, kepanjangan juga pas. Jadi Panglima itu bisa Purna Praja Angkatan 5 atau Pamong Praja STPDN Angkatan 5 gitu ya, lulusan, atau Pamong Praja Muda, semua bisa. Tapi yang tentunya lebih mudah diingat adalah Purna Praja STPDN Angkatan 5, Angkatan 05. Jadilah Panglima. Nah, tapi nama itu merupakan sebuah doa, ya kan? Ternyata Panglima itu semuanya ingin jadi Panglima gitu kan. Jadi kalau misalnya kita reuni, ayo yang ngumpul, kadang masih pada sedia gitu ya. Memang semuanya Panglima semua, jadi susah diatur kan. Leader semua ya. Tapi ya tentunya kesyukuran teman-teman Panglima saat sekarang ini semuanya sudah banyak menempati posisi yang tertinggi kalau di daerah, di tempat tugas masing-masing. Semuanya memiliki prestasi yang luar biasa. Ya dengan harapan tadi nama Panglima itu menjadi sebuah pendorong, pemicu untuk menjadi berprestasi, menjadi yang terbaik. Ya Panglima kan harus selalu berada terdepan ya. Tentunya Panglima dalam hal memperbaiki, membawa pemerintahan lebih baik lah ke depan, dimanapun bertugas.
manapun bertugas. Semoga tercapai ya. Semoga tercapai. Bravo Panglima. Bravo Panglima. Dan dia juga mudah nih kan. Iya. Cukup membuka tangan seperti ini, udah tandanya Panglima. Oke. Itu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Kanda untuk adik-adik Praja sebagai Gubernur 05 kan? Baik, harapannya untuk adik-adik Praja yang saat sekarang ini masih pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, laksanakan seluruh aktivitas kegiatan sebagai seorang praja, sesulit apapun dalam masa pendidikan, itu akan memiliki arti yang sangat besar pada saat kita sudah bertugas di lapangan. Jangan merasa bahwa selama pendidikan itu memberatkan. Tetapi masa pendidikan itulah kita kesempatan untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pengetahuan, meningkatkan keterampilan sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita tugas di lapangan. Pada saat saya jadi praja, saya ingin mengikuti seluruh aktivitas kegiatan untuk pertama menghilangkan pemikiran, berkesempatan untuk berpikir negatif, atau semua aktivitas itu kita lakukan sehingga yang kita lakukan dari pagi sampai tidur dan bangun pagi lagi itu tidak terasa karena kita sangat padat. Nah, maka dari itu adik-adik para praja, semangat. Apa yang kalian lakukan selama masa pendidikan itu menentukan kualitas kalian pada saat nanti bertugas di lapangan. Jadi laksanakan seluruh kegiatan dengan penuh semangat, ya. Tetap ikuti seluruh aturan, dan pada saat di lapangan nanti adik-adik baru merasakan manfaat yang sesungguhnya. Terima kasih. Demikian bincang kita dengan Bang Amran Jamaluddin, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam Sila Sapa.